Oink oink. Oink oink oink. Oink oink. Hai Sapi. Apa kabar Tas? Kamu udah mandi belum? Ih, wangi dong. Oh iya, berarti udah mandi. Aku juga udah mandi. Aku mau ngajakin kamu ibadah. Ibadah? Iya. Oh iya? Adik-adik mau ikutan juga nggak? Mau ikutan juga nggak? Oke, kalau mau ikutan biar semangat kita tepuk-tepuk ya. Boleh. Tepuk. Aku punya tepuk loh. Namanya tepuk ayam. Tepuk ayam kayak gimana? Mau ikut tahu? Kayak gini. Tepuk ayam. Prak 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 petak petak. Prak 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 petak petak. Prak 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 kukuruyuk. Yeay, pinter. Adik-adik juga ikutin. Kamu punya tepuk-tepuk nggak? Juga dong. Apa tuh? Aku namanya tepuk burung. Kayak gimana ya tepuk burung ya? Ajarin dong. Perhatiin ya Oke. adik-adik juga ya. Perhatiin ya. Tepuk burung begini nih. Tepuk burung. Prok 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 cuit cuit. Prok 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 cuit cuit. Prak 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 cuit. Ih, lucu banget Cocit. Sekali lagi dong. Boleh. 1, 2, 3. Tepuk burung. Prok 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 Cuit cuit. Prok 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 Cuit cuit. Prak 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 Cocit. Tuh, sweet kan adik-adik juga udah sweet lah, Dek. Oke, kalau gitu adik-adik sekarang udah tertib belum ya? Coba kita kasih itu aja deh. Kita tes dulu kali Kita ya. tes dulu. Kalau kamu bilang kelinci, adik-adik harus lompat-lompat. Kelinci lompat-lompat ya, ingat Kalau ya. kamu bilang kuda, adik-adik lari di tempat. Lari. Kalau kamu bilang kucing, adik-adik duduk manis. Kucing Satu udah lagi apa manis. ya? Satu lagi kalau singa. Singa, freeze. Siap Wah, ya? siap Kamu ya. pasti babe ya? Siap. Oke, aku yang peragain. Oke, siap adik-adik? 1, 2, 3. Singa. Kelinci. Kuda. Kelinci. Singa. Kuda. Kucing. Wah, adik-adik pintar, semuanya udah duduk Pintar, tertib. Berarti udah semuanya siap mulai ibadah. Kalau gitu sebelum masuk ibadah, adik-adik perkatakan dulu Mazmur 91. Nanti kita ketemu lagi ya. Ya oke, dadah adik-adik. Dadah semuanya. ayat 1-16. Dalam naungan Allah, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat naunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jahat maka burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang kebal di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipindahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan kantuk pada batu. Singa dan ulat sedung akan kau langkahi. Kau akan menginjakan singa dan ulat naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membantahinya sebab yang mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulaikannya. Dengan panjang umur akan menyangkan dia dan akan kupulihkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Yeni dan Kak Ida. Nah, sekarang kita sapa dulu yang lainnya Kak. Iya, masa adiknya aja kan? Iya, shalom Mami Papi.
Shalom Oma Oba. Shalom Om Tante, apa kabar hari ini? Luar biasa karena Tuhan Yesus luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, sebelum ibadahnya kita mulai, Kak Aida pimpin doa dulu ya Kak. Ya, adik-adik siap-siap ya semuanya, sikap doanya ya semuanya yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya, satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ikutin Kak Ida berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Karena Engkau Engkau sangat baik, sungguh baik kepada kami semua. kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih Untuk Mama Papa, untuk Mama Papa, untuk adik kakak, untuk adik kakak, untuk oma opa, untuk Oma Opa, untuk semuanya untuk semuanya yang Kau yang berikan Kau berikan kepada kami. kepada kami. Kami siap Kami siap untuk memuji Engkau untuk Tuhan, memuji Engkau Tuhan, karena hanya Engkau karena hanya Engkau yang yang layak kami tinggikan, kami tinggikan, kami muliakan. kami muliakan. Di dalam nama Di Yesus, dalam nama Yesus, kami siap. kami siap. Haleluya. 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 Bersama-sama katakan amin. Nah, tadi udah perkatakan Mazmur 91 kan? Hebat ya, Kak? Iya, Nah, adik-adik pinter. Udah gitu berarti udah sukacita, tadi udah main-main. Karena hari Minggu itu kan hari yang ceria. bener, aku Gak aja boleh, ceria. gak boleh ada yang sedih-sedih. Kak, aku gak sedih lagi. Kayak lagu ini, Hari Minggu Ceria. Oh, lagunya itu ya? Iya, yuk kita nyanyiin ya, kita panggil musiknya ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan ya adik-adik. Senyumnya mana? Adik-adik berdiri loh ya. Berdiri yuk, biar semangat. Gak boleh ada yang sedih-sedih lagi ya. Hari Minggu, hari yang
Dari awal Siap ya, Adik. Oke. Tuhan gembala dan aku dombanya, berjalan menuju padang rumput yang hijau. Dia bawaku ke air yang tenang, segarkan jiwaku. Bila serigala ingin menerkamku, dengan segera gembalaku menghalaunya. Tak perlu aku takut, Yesuslah gembalaku. Haleluya, 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 haleluya. Mana suaranya? Haleluya, 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 haleluya. Lagi ya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, Kaida, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan loh. Jadi adik-adik siapin hati kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke hadirat Tuhan. Ya Kak? Iya. Oke, adik-adik, kalau gitu adik-adik boleh angkat tangannya. Boleh angkat suaranya buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik? Mari sembah Tuhan dengan Mari segenap sembah hati Tuhan. adik-adik. Haleluya. Lebih lagi masuk hadirat-Mu, semakin dalam dan bertambah dalam, sampai kasih-Mu saja yang ku rasakan, sampai wajah-Mu saja yang ku rindukan. Lebih lagi masuk hadirat-Mu, semakin dalam dan bertambah dalam, sampai kasih-Mu saja yang ku rasakan, sampai wajah-Mu saja yang ku rindukan. Bapa, ini aku, sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Kita ulang dari awal lagi adik-adik. Dengan sungguh-sungguh adik-adik menyembah Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Katakan lebih lagi masuk hadirat-Mu. Lebih lagi masuk hadirat-Mu, semakin dalam dan bertambah dalam, sampai kasih-Mu saja yang ku rasakan, sampai wajah
Nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini dari hati kalian. Namamu, mengakui kebesaranmu. Bapa, ini aku, sinari aku dengan terangmu. Bapa, aku datang memuliakanmu, memuji namamu, mengakui kebesaranmu, memuliakanmu, memuji namamu, mengakui kebesaranmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi telinga kami ya Bapa, supaya menjadi telinga seorang murid yang dengar-dengaran. Ubah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya firman-Mu boleh berakar dan bertumbuh dalam hati kami, dan boleh menjadi berkat buat orang lain. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan berasal daripadamu. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik katakan amin. Shalom adik-adik. Senang banget nih hari ini Kak Ida bisa ketemu sama kalian. Gak berasa ya. Aduh, ini sudah bulan Agustus. Berarti udah sampai pertengahan tahun. Masih inget gak kalian visi tahun 2020? Coba Kak Ida mau cek nih. Wah, pasti semuanya masih inget ya. Coba apa? Yuk sama-sama ya. Visi tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Waduh, artinya apa sih? Apa ya? Masih inget juga nggak? Pasti masih inget dong. Kan kakak-kakaknya selalu kasih tahu ini kan. Nah, artinya bahwa apa ya? Lupa lagi. Gak lupa lah, pasti ingat. Yuk, artinya adalah berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Semua masih ingat kan? Nah, luar biasa. Terus gimana supaya serupa Kristus ya? Karena itu adik-adik harus perhatikan baik-baik cerita kakak hari ini ya. Oke, coba kalau adik-adik udah siap, semuanya bilang amin ya. Kak Ida mau tanya nih. Kalau kau sudah siap bilang amin, amin. Kalau kau sudah siap bilang amin, amin. Kalau kau sudah siap, sekarang duduk yang manis. Kalau kau sudah siap bilang amin, amin. Yeah. Hebat semuanya, semuanya sudah siap. Sekarang Kak Ida mau cerita nih. Tapi sebelumnya Kak Ida mau kasih tahu dulu, mau nanya dulu nih. Kira-kira cerita kakak ini apa ya? Nih, cluenya ya, Kak Ida mau kasih tahu nih. Pertamanya nih, ini seorang yang ada di Alkitab nih pastinya ya kan. Terus huruf pertamanya itu adalah K. Nah, huruf pertamanya K. Nama orang ini huruf pertamanya K. Apa ya? Coba tebak. Wih, yang di sana jawabnya Komeng. Bukan Komeng, salah itu mah. Itu nggak ada di Alkitab. Namanya habis huruf K itu O. Wah, berarti kayak Komeng ya, bener tadi ya? Wah, tapi bukan itu. Habis O, hurufnya R. Aduh, apa yuk? Udah bisa nebak belum? Nah,
Kalau belum bisa Kak Ida kasih tahu lagi ya huruf berikutnya. N. Nah, pasti udah bisa kan? Habis N apa? Ayo apa? Iya, habis N adalah E. Habis E, kemudian, sekarang pasti udah bisa tahu kan? Yuk sama-sama ya, tebakan kalian bener apa enggak ya? Iya, Kak Ida hari ini mau cerita tentang Cornelius. Wah, bener kan tadi tebakannya? Betul kan? Nah, pinter semuanya. 2 jempol buat kalian. Tapi Kak Ida juga mau cerita, selain Cornelius, Kak Ida juga mau kasih tahu ada orang lain lagi. Jadi cerita tentang Cornelius sama satu orang lagi. Huruf pertamanya P. Ayo, siapa ya? Kalau huruf pertamanya P, kira-kira siapa? Ih, Kak Ida tadi bikin hurufnya kebalik ya? Karena kan itu di kamera. Nah, berarti Kak Ida harus bikin P-nya gini ya? Wah, salah dong tadi ya. Nggak apa-apa, tapi kakak adik-adik tahu yang maksud kakak kan? Iya, huruf pertamanya P, gitu ya. Waduh, baru bener ya Kak Ida ya? Pinter adik-adik. Habis huruf P, huruf apa yo? Huruf P, hurufnya huruf E. Huruf E gimana? Huruf E, iya ya. Nah, terus habis huruf E apa? Ada huruf T. Nah, pasti udah bisa nebak kan ceritanya tentang siapa? Iya, pinter banget. Ini kita tebak sama-sama ya. Oke, ya. Bener nggak tebakan kalian ya? Nah, ini ceritanya tentang Petrus. Betul kan adik-adik? Pinter ya kalian ya? Iya, jadi ceritanya tentang Cornelius dan Petrus. Ada apa sama mereka ya? Nah, ada apa ya? Kenapa ya? Kak Ida mau ceritain mereka ya? Aduh, mau tahu kan? Mau tahu kan? Ayo duduk yang manis lagi ya. Itu udah ada yang goyang-goyang tuh. Ya, duduk yang manis. Oke. Nah, sekarang Kak Ida mau kasih tahu dulu nih sebelum Kak Ida cerita mau nanya dulu. Siapa yang pengen terkenal? Kayak Pak Jokowi tuh. Terkenal ya kan? Di mana-mana orang tahu. Nah, ini di Alkitab ini juga gitu. Dia terkenal. Terkenal bukan terkenal karena dia jahat atau dia bandel. Kayak si Bejo tuh. Misalnya di Bejo nih. Tahu nggak kalian si Bejo? Kenapa si Bejo? Males banget. Aku tahu Bejo. Bejo kan nakal banget anaknya. Sebel. Udah gitu bandel dikasih tahu susah. Males. Nah, jangan terkenal karena kayak si Bejo. Tapi terkenal dong. Kayak si Shalomita tuh. Terkenal. Anaknya tuh baik. Pinter. Rajin lagi. Wah gitu. Atau kalau ada yang nanya nih. Kamu kenal nggak sama itu loh? Itu loh ada satu anak ya. Namanya siapa ya? Namanya si Samuel. Kenapa Samuel? Itu anak loh, terkenal banget, semua orang tahu loh. Kalau dia itu baik banget anaknya. Udah gitu, anaknya pinter. Di sekolah nilainya bagus-bagus. Udah gitu tuh, si Samuel itu, udah gitu dia suka nolongin orang. Suka nolongin teman-temannya. Jadi semua orang tahu tuh. Kalau Samuel, iya Samuel aku juga tahu katanya gitu. Nah, di Alkitab ini ada ternyata orang yang dikenal karena dia itu orang baik banget. Dia orang saleh banget. Udah gitu tahu nggak adik-adik? Dia itu juga suka memberi sedekah. Waduh, memberi sedekah itu apa ya? Nah, memberi sedekah itu suka memberi makanan kepada orang banyak. Ya, itu namanya memberi sedekah. Tahu nggak? Bahkan dia memberi sedekah itu kepada orang Yahudi, orang yang beda sama bangsanya dia. Nah, dan dia ini tahu nggak? Itu juga terkenal kalau dia itu takut akan Tuhan. Waduh, luar biasa banget kan orang ini. Udah dia saleh, baik, takut Tuhan, terkenal lagi karena dia itu suka memberi sedekah. Kebaikannya dikenal semua orang. Nah, ya, adik-adik mau kan seperti orang itu? Itu namanya serupa Kristus ya. Nah, tahu nggak adik-adik? Orang
itu siapa namanya? Ingat tadi cerita kakak, mau ceritain siapa? Iya, itu dia orangnya yang bernama Cornelius. Siapa dia adik? Siapa? Kak Ida pernah kenceng ya ngomongnya ya? Cornelius, iya. Ternyata tau nggak adik-adik, dia itu adalah perwira pasukan. Ya, di nama pasukan Itali. Dan dia tinggalnya di Bintaro. Kok di Bintaro sih? Bukan, tinggalnya di Kaisarea. Iya, di Kaisarea tinggalnya adik-adik. Nah, suatu hari tau nggak adik-adik, ada sesuatu yang terjadi. Apa ya? Apa yang terjadi? Suatu hari tiba-tiba datang malaikat Tuhan ke rumahnya Pak Cornelius. Waduh, Pak Corneliusnya takut ya. Aduh, terus malaikatnya itu panggil nama Cornelius. Cornelius. Pak Cornelius, iya Tuhan, iya. Gitu, agak takut-takut gitu. Tahu nggak adik-adik? Terus malaikat bilang apa sama Pak Cornelius? Malaikatnya bilang seperti ini. Cornelius, engkau dan segala doamu situ sudah didengar sama Tuhan. Pemberian sedekahmu, kebaikanmu, doamu semua didengar sama Tuhan. Tuhan mengingat engkau. Karena itu, suruhlah beberapa orang untuk pergi ke Yope. Di sana, suruh mereka untuk menemui Petrus, Simon yang disebut Petrus. Dia tinggal di rumah penyamak kulit, namanya Simon. Gitu. Nah, adik-adik, walaupun Bapak Cornelius ini takut, tapi dia juga senang. Bagaimana tidak senang adik-adik? Doanya dia didengar sama Tuhan. Dia diingat sama Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak? Doanya adik-adik dijawab. Adik-adik mau nggak? Adik-adik namanya diingat sama Tuhan. Kak Ida juga mau. Pasti adik-adik mau kan? Nah, terus akhirnya dia sukacita. Si Bapak Cornelius senang dan dia bilang, dia panggil hambanya dan prajuritnya untuk mengutus mereka pergi ke Yope untuk menemui Bapak Petrus. Nah, sementara nih hamba-hambanya dan prajuritnya dari Pak Cornelius ini pergi ke Yope, keesokan harinya ya di Yope, Kak Ida mau cerita tentang Bapak Petrus nih, tentang Petrusnya ini nih. Dia tengah-tengah siang bolong ya, tengah-tengah siang bolong itu kira-kira jam 12 siang ya adik-adik ya. Nah itu dia naik ke atas, lalu dia berdoa ya, dia berdoa sama Tuhan. Dan kalian tahu ketika Bapak Petrus ini berdoa, nah apa yang terjadi adik-adik? Ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba dia ada melihat penglihatan. Tiba-tiba ada benda turun dari langit adik-adik. Waduh, terus benda itu berupa kain yang lebar. Dan di ujung-ujungnya diikat. Dan di dalamnya, tahu nggak adik-adik? Itu ada binatang-binatangnya. Binatang apa yuk? Ada binatang berkaki 4. Ih, kayak Kak Ida nih pakai binatang ya? Iya, Kak Ida pakai tiger, ya kan? Nah, ada binatang kaki 4, coba adik-adik yang kecil-kecil yang kelas TK, playgroup, tahu kan? Binatang kaki 4 apa aja, yo. Nah, iya, bener nih, kayak Kak Ida pakai nih, ada tiger nih, ada macan, pasti ada binatang yang lain lagi yang berkaki 4. Terus nggak cuma itu aja, ada binatang yang lain lagi, ada binatang yang tuh kalau jalan ya pakai badannya. Wah, berarti binatang apa tuh? Binatang yang
menjalar, ya kan? Nah, binatang yang menjalar. Terus ada apa lagi? Ada lagi adik-adik, tuh yang suka di atas tuh, di langit, ya kan? Apa yang di langit? Yang terbang-terbang tuh. Adik-adik tahu kan, yang kelas kecil pasti tahu. Itu adalah burung, ya kan? Ada juga burung. Nah, terus habis itu tahu nggak? Ada suara loh adik-adik, ada suara. Bilangnya gini, Petrus, bangunlah dan sembelihlah binatang itu. Aduh, Petrus kaget. Petrusnya, oh tidak Tuhan, tidak. Aku tidak pernah makan binatang yang tidak tahir, Tuhan. Aku tidak pernah makan binatang seperti itu. Tidak Tuhan, tidak. Gitu kan. Tapi setelah itu tahu nggak adik-adik? Ada lagi suara yang datang. Bilangnya gini, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan tahu nggak adik-adik, itu terjadi berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, ya, setelah itu Petrus mikir-mikir gitu ya. Mikir-mikir gitu. Apa sih artinya? Apa ya? Artinya apa sih penglihatan ini? Gitu. Lalu Petrus ketika sedang berpikir itu, kemudian Petrus dengar ada suara rohnya, rohnya berkata begitu, turunlah, ada 3 orang mencari engkau, temuilah mereka. Lalu adik-adik, beneran. Kemudian Petrus turun dan menemui orang-orang tersebut. Akulah Petrus yang engkau cari. Dan kemudian adik-adik, Petrus bersama utusan dari Bapak Kornelius tadi, kemudian mereka pergi ke Kaisarea, ke rumahnya Bapak Kornelius. Tahu nggak adik-adik, di rumahnya Bapak Kornelius ya, Bapak Kornelius sudah siapin loh. Dia tahu nggak adik-adik, dia panggil tuh saudara-saudaranya semuanya, suruh datang ke rumahnya. Dia panggil teman-temannya, ya teman-temannya semua dipanggil, suruh ke rumahnya. Nah, dan ketika Petrus dan rombongan utusan dari Pak Kornelius datang, kemudian ya adik-adik, Pak Kornelius ini langsung bersimpuh kepada Petrus, langsung bersimpuh gitu. Tapi kemudian Bapak Petrus ini bilang, bangunlah, aku manusia biasa. Dan tahu nggak adik-adik ya, seperti Bapak Kornelius ini ya, kita juga bisa, tahu nggak adik-adik, kita mengundang teman-teman kita mengajak teman-teman kita untuk kita dengar firman Tuhan, ya kan? Nah, terus tahu nggak adik-adik, setelah itu apa yang dilakukan oleh Bapak Petrus? Nah, Bapak Petrus setelah itu kemudian dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan banyak orang, dan Petrus ini adalah saksinya. Bagaimana dulu Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus membuat banyak mukjizat, dan Petrus ini menjadi saksi hidupnya. Dan dia menceritakan semuanya itu kepada orang-orang banyak itu. Dan kalian tahu adik-adik, ketika firman-Nya diberitakan, ketika Bapak Petrus memberitakan tentang firman Tuhan ini, tiba-tiba ada Roh Kudus menjamah setiap mereka, mengurapi setiap mereka, sehingga mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Waduh, luar biasa kan adik-adik? Ya, luar biasa. Nah, kemudian banyak orang ya, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, dan akhirnya juga mereka dibaptis ya
Sehingga banyak orang, tidak hanya Bapak Kornelius dan keluarganya, tapi banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu Petrus sudah mengerti bahwa kabar keselamatan dari Tuhan Yesus itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang banyak, untuk segala bangsa. Bapak ingat, Bapak Kornelius ini kan bukan orang Yahudi, ya kan? Nah, jadi adik-adik ya, kalian belajar dari sini ya, bagaimana Tuhan itu mau setiap kita, untuk kita jangan hanya mikirin diri sendiri adik-adik, tapi setiap kita juga kita memikirkan banyak orang, saudara kita, teman-teman kita yang belum percaya Tuhan, kita ajakin supaya mereka percaya Tuhan ya. Selain itu adik-adik, kalian masih ingat tadi bagaimana Bapak Kornelius ya, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia terkenal kebaikannya, takut akan Tuhan, banyak memberi sedekah ke banyak orang. Adik-adik, walaupun adik-adik adalah masih anak-anak, tapi ada hal-hal yang adik-adik juga bisa lakukan, seperti yang Bapak Kornelius lakukan, ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik boleh mulai ambil sikap, adik-adik mulai lihat ke dalam diri hati adik-adik sendiri. Ya, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan? Ya, apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa seperti Tuhan Yesus, supaya aku bisa seperti Bapak Kornelius. Dan ingat adik-adik, ketika kalian berseru sama Tuhan Yesus, ketika kalian berdoa sama Tuhan Yesus pasti mendengar. Karena Dia Allah yang mendengar setiap doa-doa kita. Apalagi kalau adik-adik berdoa untuk teman-teman kalian, apalagi kalau adik-adik berdoa untuk saudara-saudara kalian, ya. Tuhan mau supaya mereka juga mendapat jamahannya. Tuhan juga mau supaya mereka semuanya juga diselamatkan, ya adik-adik. Oke, mari adik-adik, siapa yang mau menjadi seperti Kornelius, yang terkenal karena kebaikannya, yang hidup takut akan Tuhan, dan yang mau didengar doanya sama Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Adik-adik boleh ikutin kaidah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang mendengar setiap doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh Engkau mengingat setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kami juga mau memberitakan firman-Mu kepada banyak orang, sehingga makin banyak lagi orang-orang yang boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui kami boleh Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dan kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengar setiap doa anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dihafalin ya adik-adik, biar menjadi rema untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Apa itu Pentakosta ketiga? Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Dahsyat banget ya teman-teman. Tuhan Yesus kan mau menuntut bangsa dan
kami agar aman, damai, tentram, sejahtera, dibebaskan dari virus corona. Datanglah Rajamu di Indonesia seperti di surga. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Baniko beserta wakil, Om Beni beserta wakil, agar diberikan roh hikmat, diberikan pengurapan yang baru, diberikan visi misi yang daripadamu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk COVID-19 agar cepat berlalu. Kami mau berkatakan diam dan tenanglah, diam dan tenanglah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua agar diberikan kesehatan, kesuksesan dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman sekolah kami agar tetap bersemangat belajar di rumah selama masa pandemi ini. Tuhan jamah yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Yeni punya pengumuman loh buat minggu ini. Yang pertama, buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus minggu ketiga ini, kakak-kakak ibadah anak mengucapkan selamat ulang tahun. Sehat-sehat, panjang umur, makin taat, pintar, dan penuh berkat Tuhan. Jangan lupa nih adik-adik, habis ikut ibadah, adik-adik yang kangen sama teman-teman, kangen sama kakak-kakaknya, ikutan ya Zoom meeting jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Ajak teman-temannya yang lain, oke? Yang ketiga, adik-adik, kalau ibadah kan kita harus memberikan persembahan buat Tuhan. Nah adik-adik yang rindu kasih persembahan, titip ya sama mama papa, transfer ke rekening yang ada di layar. Pengumuman yang keempat, jangan lupa adik-adik follow IG Ibadah Anak ya, @ibadahAnakGBI-House. Oke adik-adik, terima kasih buat perhatiannya. God bless you.
Shalom adik-adik. Nah, tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Ayo angkat kedua tanganmu ke atas dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya dapati adik-adik tetap setia di dalam rencananya. Haleluya, amin.